Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan renungan di dalam 1 Korintus pasal kedua ayat 1 sampai ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara perbuatan baik apa yang paling baik? Perbuatan yang paling baik adalah memberitakan tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena berita yang kita bawa bukan hanya berita yang berdampak di dalam dunia yang sementara ini saja, tapi berita Injil kita adalah berita yang berdampak sampai pada kekekalan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagian orang Kristen pernah memberitakan Injil, sebagian orang Kristen juga tidak pernah memberitakan Injil. Ada berbagai macam alasan orang yang memberitakan Injil berkata bahwa dia pernah memberitakan Injil, tetapi setelah memberitakan Injil ternyata ditolak. Ada orang yang tidak pernah memberitakan Injil, tidak memberitakan Injil. Kenapa? Sebelum memberitakan Injil sudah takut ditolak. Saudara, kenapa? Karena mungkin ada alasan. Orang yang diberitakan Injil adalah orang yang keras hati, orang yang sulit untuk diyakinkan. Saudara, beritakan Injil itu bukanlah dengan hikmat kita, tapi dengan hikmat Allah. Paulus, dia dengan gentar, dengan takut memberitakan Injil, bukan karena dia pandai berbicara, bukan karena juga dia fasih di dalam menguasai ilmu-ilmu tertentu untuk memberitakan, meyakinkan orang tentang Injil. Tetapi Paulus menyadari bahwa passion dia, hasrat dia adalah bagaimana orang itu bisa bertemu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Paulus mengatakan bahwa semata-mata kekuatan Allah, bukan karena hikmat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingatkah saudara, mungkin ada di antara kita dulu yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Bukankah dulu kita pernah mengeraskan hati, dulu pernah menolak Injil? Namun kita saat ini sudah percaya pada Yesus Kristus, bukan? Dan kalau Tuhan pernah bekerja di dalam hidup kita, Tuhan juga bisa bekerja kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, famili kita, rekan kerja kita. Mereka pun bisa percaya. Saudara, mari di dalam kehidupan kita bersandar pada Allah. Yakin bahwa ini bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan Allah. Tapi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memberitakan Injil, beritakanlah. Bawalah Injil, kabar sukacita ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Kalau di antara saudara ada yang sedang bergumul untuk orang tuanya kah, saudara kandung saudara kah, famili saudara yang lain kah, rekan kerja yang lain kah, hari ini saya berdoa, kiranya Tuhan yang menolong saudara, menguatkan saudara untuk menyaksikan dan memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.